Shalom Bapa Nande turang rasenina ibas kekelengan Tuhan Yesus. Pria ukurta banci kita jumpa ibas pekan doa warisi peempatkan. Obelenga kita ngoge bagin kata di bata, marilas kita artoto. Bapa sini surga, bujur isahkan kami man bandu, tetap kami itemanindu sehibas paksa enda. Kesempatan enda ipakaikan kami guna megikan sada bagini bas katandunari. Kamlah Bapa singajari kami, gelahlit pengertiin ibas kami, alu pengajari kesah si badia. Karena kaman kami Tuhan, kami kerinanggo sikap megikenca. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami artoto man bandu. Amin. Keluaran 2 ayat 1-10 si jadi palas perenungan ta yogikan kami. Iteruh judul perikop Musa tubuh. Sangasie sekala suku Lewi erjaburas sekala diberu si sada suku ras ia. Jenari ipupus nama sekala anak dilaki. Kenca idahna rupa anak-anak mejile tuhu-tuhu. Maka ibu ni kena 3 bulan dekahna. Tapi kencalanai terbuni kenca. Ibuat nande anak sada keranjang si ibahan ibas batang rengonari. Jenari ila pisina anu damar gelah ola kubas lau. I tama kena anak-anak kubas keranjang jenari icibal kena. I tengah-tengah dukut simbages i tepi lau Nil. I dau-dau nari tedis turang anak ngenehen entah kai kari jadi man bana. Makarah me putri raja ridi kulau belin Sangaya ridi erdalan-dalan dayang-dayang na i tepi lau. Rempet idah putri raja keranjang i tengah-tengah dukut simbages. Maka minter isuruhna sekala suruh-suruhna si diberu muat sah. Italangi putri raja keranjang idahna sekala anak dilaki ibas. Tangi sana maka mekuah hatena. Uga apa pe anak kalak heber nina. Kenca bagi isung kunturang nandai putri raja nina. Taku lagi kena tendu sekala diberu bangsa heber gelah ipe pinemna anak enda. Merandal to legiken nina. Maka lawas sing udan-udan dain di lonande anak Ikatakan putri raja manande anak nina. Baba anak enda, pekena-kena kubreken pagi upahdu. Maka ibabana ras pekena-kenana anak Kencang go cukup umur anak maka itaruh kenaman putri raja. Ibahana jadi anak angkatna. Nina ibas ukurna. Kuangkat ia ibas launari. Maka kubahanlah gelarna Musa. Seijenda pengogen kata di bata. Harapan kami kita kerina ibas keadaan sehat ras semangat dengar ibas wari pempatkan ngikuti pekan doa se-GBKP. Kekelangan di Tuhan rusur ngasi bagikan bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan. Bas dirinta masing-masing lit tujun di bata sila seri. Man bangku ras man bandu tujun di bata rancangan na la seri. Janah di tengah-tengah pelayanan tape, di tengah-tengah gerejaan tape, tentu Tuhan punya goals, Tuhan punya tujuan dan rancangan, dan setiap ada rancangan Tuhan, Tuhan perlu pekerja. Jadi melala kala antarem kita pe singgo ngue kenca, ibas kita muat peran berbeda-beda, tapi sudah pas porsinya dalam rancangan Tuhan kita menjadi pekerja-pekerjanya. Sebagai contoh dalam Keluaran 2 ini yang menjadi dasar perenungan kita, tapi palasta emeka puga Musa selamat dari peraturan Firaun yang begitu berat. Ya, jadi Musa itu Tuhan punya tujuan utama dalam diri Musa adalah dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan dalam kepemimpinan Musa tujuannya adalah supaya Israel selamat, terutama dulu dari penjajahan perbudakan Mesir. Tapi untuk bisa sampai ke situ, tentu Musa harus selamat dulu dari peraturan Firaun, yaitu karena dia sudah merasa terancam dengan banyaknya jumlah populasi orang Ibrani atau orang Yahudi di sana. Dia mengeluarkan perintah gelah ibunuh mekrina anak dilaki si tubuh. Janah, peraturan ini ditambahkan lagi dengan ambekkan ku sungai Nil. Adik anak dilaki minter ambekkan ku sungai Nil. Adik anak diberu labodali. Nande Musa
ras Bapa Musa, nandena gelarna Yokhebed, Bapa Musa gelarna Amram, ya ia duana kala Ibrani, orang Lewi, ya dia suku Lewi. Engkau situ hundali dua anakna, dua pupusna si tergelar Harun ras Miriam, tapi tubuhkah anakna si peteluken kencang gondarat peraturan dai. Mungkin ibas ukurna engkau ertoto diberi saja min anakku belah ula sempat harus diambekkan ke sungai Nil, tapi ibrekan di bata anakna anak dilaki ekap Musa. Ya jadi cerdas dan luar biasa entah juga ibana carana. Maka seumur bayi Musa 3 bulan masih bisa disembunyikan, masih bisa tidak ketahuan. Tapi kencan lewat 3 bulan kepeken go megang sa suara tangisna lanai terbunyikan. Ya jadi itu mungkin adalah 3 bulan yang paling penuh ketakutan dalam diri Yokhebed pada saat itu dan isi Jabuna dan keluarganya semua, ya penuh ketakutan tapi bisa juga dilalui. Ini peranan dari seorang Yokhebed, seorang ibu yang melindungi anaknya. Lalu ada juga Miriam, turang Musa, yang juga berperan penting. Ya, ia mengawasi dari jauh. Dia juga punya inisiatif dan cerdik, ya, menarik kata-katanya. Putri Firaun tanpa curiga ikut dengan skenario yang sudah diaturkan oleh Miriam ini. Maka Putri Firaun dat kaya peranan, dat kaya bagi ibas rancangan Tuhan. Bukan kebetulan Putri Firaun dan dayang-dayangnya mandi pada saat itu, di jam itu. Bukan kebetulan Putri Firaun melihat keranjang itu, lalu melihat Musa. Bukan kebetulan kenca begina tangis muku hatena, lah akapna mengganggu, ya. Tahu dia itu anak orang Ibrani, tapi justru turah muku hatena. Dan bukan kebetulan juga mau diangkat jadi anak. Mau juga diterima penawaran Miriam tanpa ada rasa curiga. Nandena ngasuhisa, tapi dat upahkah arah Putri Firaun. Bagaimana rancangan-rancangan Tuhan dalam setiap diri perempuan-perempuan ini, baik itu Yokhebed nande Musa, Miriam turang Musa ras Putri Firaun, ya itu semua bagian dari rancangan Tuhan. Uga dibata, uga ganti kena ketakutan-ketakutan keluarga Musa digantikan jadi sada kelegaan si mungkin tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Maka arah kaisi idah kita, arah ogenta enda kekelengan Tuhan. Ternyata tidak selalu Tuhan menolong lewat mujizat yang besar, mujizat yang wah sekali. Tapi Tuhan bekerja dengan cara biasa juga, ya. Dibuat Tuhan yang biasanya hanya kebetulan-kebetulan, tapi hal-hal kecil, ya. Mandi itu adalah keseharian, dihanyutkan juga dengan keranjang yang sederhana, begitu ya. Dan tidak selalu mujizat besar, Tuhan bekerja dengan cara biasa juga. Dan semua dipakai Tuhan untuk satu tujuan utama, keselamatan bangsa Israel dan di bawah pimpinan Musa. Jadi demikian juga kita dalam gereja sudah banyak orang-orang yang berperan mengambil bagian dalam tugas itu. Ada pertua diaken, ada pendeta, ada pengurus, dan juga sekarang sudah dibentuk tim-tim pelayanan. Beda-beda bagian, beda-beda tanggung jawab, tapi satu tujuannya dan satu juga Tuhan yang mengutus dan memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab. Maka ibas dahi kenca resada min bagi temanta, resada lakonehi surah-surah di bata. Diperlukan kerjasama yang sinergis. Tuhan mau kita menjadi satu tim yang solid, bukan menjadi single fighter, ya. Tapi kekelengan Tuhan, kendala-kendala yang sering membuat kita susah untuk bekerja sama sebagai satu tim yang solid adalah kurangnya komunikasi. Itu yang pertama. Angka nangu, harusnya kan dia sudah tahu itu tugasnya. Lah ipersingeti karena yang angka nangu harusnya sudah tahu. Womia galau gitu ya. Jadi kurangnya komunikasi, saling mengingatkan di dalam tugas-tugas tanggung jawab kita, itu bukan hal yang salah, ya. Yang kedua, merasa diri kurang penting atau merasa diri terlalu penting. Jadi masih banyak orang-orang di gereja si iya kapna lape iya jela bodalih.
Sementara lit singgo terlalu dominan, si sorana lah menbeginkan. Adilang, ngolah bagi ukurna, ugu kare sambar ayuna. Si bagenda, si duenda apa pe lepas. Terlalu dominan pe kita lepas, merasa diri kita kurang penting, lah pe kita jela bodali, pe lepas. Sebabna kita kerina seri, lebih-lebih di bata, seri kang kita tengah-tengah gerejanta. Kendala sih, betelukan mungkin kita bisa lihat, ipersingeti ibas invokasio, Roma 10:2 ayat 10:6. Skala-skala kam harus memperhatikan keperluan kalak si deban, ulah mengganjang ukur nu tapi pertemanilah kalak si meteruk pe, ulah beluh ia kap nu bandu. Jadi adilit persingat bagai kemungkinan dalam perpulungan Roma pada saat itu ada yang seperti itu. Lit silam perhatikan keperluan kalak si deban, keperluan nangen cai ukurina. Lit kalak si mengganjang rukur, langit erteman ras kalak si meteruk. Beluh ia kap nabana, ya hal-hal begini apa namanya? Kita belum satu frekuensi. Ya, harusnya kalau satu tujuan, satu frekuensi. Sehingga lit si mempersingati sape lah kita megelut ya. Maka si sitah maka lah kita je kurang ya kap teman tae. Ada sesuatu yang dicari ketika kita tidak ada di sana. Jadi itulah yang harus kita buang ya. Jangan sampai kurang komunikasi, jangan sampai ada yang merasa diri tidak penting dan juga ada yang merasa diri terlalu dominan. Yang ketiga adalah belum satu frekuensi. Samakan frekuensi kita, samakan tingkat kerajinan, samakan tingkat semangat kita. Jangan sebagian sudah semangat, pengurus sudah semangat, lalu anggota kurang. Atau kebalikannya, anggota yang semangat, pengurusnya yang susah untuk dihubungi. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi kendala-kendala ini kekelangan Tuhan? Satukan tujuan, satukan hati, satukan doa. 3 ini saja yang perlu kita lakukan. Satukan tujuan kita. Kita melayani sama-sama semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita kerja buat Tuhan. Satukan tujuan kita. Yang kedua, satukan hati kita. Jadilah tim yang solid. Lebihlah dari urusan pekerjaan atau pelayanan saja. Kita anggap tim itu adalah bagian dari sahabat kita sehari-hari. Bagian dari keluarga kita, tempat kita bisa juga sharing dengan nyaman di sana. Satukan hati, itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terpenting adalah satukan doa. Satu tim tidak mungkin bersatu tanpa adanya doa bersama. Dengan doa kita melawan berbagai tantangan. Apa itu tantangan? Tantangan kemalasan, tantangan yang seperti tadi, ada yang dominan, ada yang kurang komunikasi. Dengan doa bersama kita juga bisa mengerti ya apa yang menjadi pergumulan teman kita, apa yang menghambatnya untuk semangat dalam pelayanan. Sehingga ketika kita juga bersatu di dalam doa, maka pelayanan kita itu akan semakin solid dan semakin luar biasa. Seperti kata-kata di dalam kutipan dari Bunda Teresa untuk menyemangati kita di dalam bersatu hati dalam pelayanan. Kata Bunda Teresa demikian, saya bisa melakukan hal-hal yang Anda tidak bisa lakukan. Anda bisa melakukan hal-hal yang saya tidak bisa lakukan. Bersama-sama kita dapat melakukan hal yang besar. Ini yang bisa menjadi perenungan kita, dan semoga kita bersama-sama bisa bersatu hati, bersatu tujuan, dan bersatu kita terus di dalam doa. Bukan hanya selama pekan doa, tetapi seterusnya di dalam pelayanan kita. Ersa ada kita kerina lakonehi surah-surah di bata. Tuhan si masuk-masuk katana mariras kita artoto. Bapa kami sini surga, isakan kami bujur man bandu Bapa. Ibas kesempatan si ibre kenduman kami, megiken katandu. Tuhan, kam si masuk-masuk kami, gelapanci iingat kami, maka tetap kami anak-anak ndu tentu dat bagin silabo seri, singwai percayakan Tuhan man kami. Ajarin du kami Tuhan, gelah kami alu ukur meriah, banci ngelakukan bagin kami, alu semangat, alu bertanggung jawab. Tapi di saat yang sama juga kami bersama-sama boleh bersinergi. Ras teman kami si sada tim, si sada pelayanan, sada kepengurusan, ibas rungkun, ibas sektor kami, ibas klasis kami, ijapa pe kami belang-belang GBKP enda melayani oh Tuhan. Ngasup kami, tuhu-tuhu ersada kami, ras teman kami. Abu kami menjadi single fighter, sing ngelakukan kerinana hanya mengandalkan diri kami. Tapi lihat kepercayaan kami, maka teman kami pe ngasup kap, nikapkan dahin teman kami pe ngasup kap, lihat kepercayaan si berikan kami.
Abu kami dahi kenca sekala, tapi Tuhan go mempercayakan dahin man kami sadatim. Ajarin do kami gelah turah min rasa tanggung jawab, turah min rasa semangat enda ibas diri kami dengan enda kerina kekuatan kami berasal dari doa bersama. Kekuatan kami berasal dari Tuhan saja. Enda mendaki Tuhan pemindon kami. Ajarin do kami gelah kami tetap setia ngikuti pekan doa kami sehari wari terakhir. Tuhan tetap si masu susah. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami ertoto man bandu. Amin.